mengasihinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5, Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat yang ke-6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub selah. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul yaitu menjadi anak Tuhan yang istimewa. Ya, banyak anak Tuhan ya, tetapi yang berkesan di hati Tuhan itu tidak semua. Sama seperti kita ya, kita punya banyak teman. Misalnya kita mau keluar dalam lingkup kita saja, banyak teman, tapi mungkin ada satu yang berkesan, atau 2 orang, 3 orang, 4 orang, tidak semua berkesan di hati kita. Demikian pula Tuhan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita menjadi anak Tuhan yang istimewa? Saya setiap kali berdoa ya, saya selalu diingatkan Tuhan dengan ayat ini. Setiap kali, sampai beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba saya diingatkan, bukan Mazmur 24. Kenapa Tuhan? Dan ayat ini adalah salah satu panduan hidup saya, ya. Dan saya percaya juga kita semua sama di mata Tuhan dan bisa jadi panduan kita semua. Bahwa ayat ini berbicara tentang orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-2, siapakah Tuhan yang kita sembah ya? Mungkin ada yang masih ragu, karena kita kan bergaul di sekolah, kita bergaul di lingkungan kita bekerja. Kita banyak melihat orang-orang yang punya kepercayaan lain ya. Mungkin ada keraguan di hati kita, tetapi sore hari ini Tuhan mau tegaskan siapa Dia, siapa Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mempunyai bumi dan segala isinya. Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini semua milik Tuhan, milik Tuhan kita ya, bukan Tuhan yang di luar, Tuhan kita. Itu yang pertama. Dan dunia serta yang diam di dalamnya, yang diam di dalam bumi sebenarnya adalah milik Tuhan. Mau dia kenal Tuhan, mau tidak kenal Tuhan, itu semua milik Tuhan. Mengapa Tuhan berkata demikian? Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi semua apa yang ada di dalam dunia ini semua milik Tuhan kita. Jadi yang memperkuat keyakinan kita menyembah Tuhan yang benar ya. Tuhan kita itu adalah Allah yang benar. Kita lanjut ke ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Itu berbicara tentang sebenarnya tidak sembarangan orang bisa naik ke gunung Tuhan. Misalnya kita berdoa, ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan ya. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Itu sih rumahnya, bagaimana sih keadaan keluarganya, kan ada yang begitu. Jadi tidak semua tuan rumah itu respect dengan orang yang datang ke rumahnya, karena ada orang-orang datang dengan motivasi tertentu. Nah, sama dengan Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ternyata naik ke gunung Tuhan, kita mendatangi Tuhan itu tidak serta-merta ketika kita datang, Tuhan tolong aku, jawab doaku. Tuhan langsung bilang, ya anakku, aku jawab doamu. Gak seperti itu, gak sesimpel itu ya. Tuhan sembuhkan sakitku, tapi sampai hari ini masih sakit. Ada apa ya? Di sini di dalam ayat yang ketiga yang bagian B dikatakan siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya Tuhan, berarti tidak sembarangan. Zaman perjanjian lama, orang yang berdiri di sini kalau dia tidak kudus, dia disambarati Tuhan ya. Dalam artian kalau hidupnya tidak benar. Makanya sebenarnya banyak gereja-gereja itu yang menekankan orang yang berdiri di sini harus kudus. Tidak boleh main-main dengan pelayanan Tuhan. Kalau dia masih menipu, dia masih berzina, hati-hati. Jangan berani-berani berdiri di sini. Akibatnya itu luar
tidak menurut, disuruh jadi anak baik tetap jadi anak nakal, kira-kira dijawab nggak doanya? Permintaan saya dengan ayah saya kira-kira dijawab nggak? Misalnya nih, saya minta tolong nih sama teman atau sahabat, misalnya saya minta tolong dia nih, dia tolong, kasihan dia, aku nggak punya duit, makan 3 hari, kasihlah aku ini duit, bilang gitu kan. Tapi dia tahu kalau dikasih duit tuh, dia tuh bohong, dia nggak ada makan 3 hari. Kira-kira dia minjamin nggak begitu? Enggak ya, dia itulah Tuhan kita. Kalau kita ngomongin Tuhan, itu kita harus sungguh-sungguh ya. Di sini dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Jawabannya ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Berarti kalau kita mau kita dijawab Tuhan, yang pertama, hatinya bersih. Tahu bersih, nggak kotor ya. Kalau kita berbicara tentang gereja kita, bersih, disapu, kursi disusun, habis itu apa lagi ya? Di atas nggak ada kotoran. Habis itu jamnya sekarang jam 5, tapi jamnya menunjukkan jam 1, nah diperbaiki. Semua harus rapi, itu berbicara tentang bersih. Jadi bersih hatinya di sini berbicara tentang hati kita. Hati kita, ini bersih tangannya ya, bersih tangannya. Kalau kotor kan kita cuci ya. Mau nggak makan dalam keadaan tangan kotor? Nggak mau kan? Ya, ini berbicara tentang bersih tangannya, tindakan kita, sikap kita. Sudah sesuai belum dengan firman Tuhan? Apa yang tidak boleh dalam firman Tuhan? Banyak, baca. Galatia pasal 5. Tidak boleh bohong, tidak boleh pemarah, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak macam-macam. Semua yang tidak baik. Tindakan kita, kejujuran kita. Nah, harus jujur ya. Apapun istilahnya ini, apapun akibat dari kejujuran kita. Mungkin kalau kita jujur, kita pasti dimarahin orang tua. Kalau kita jujur sama teman-teman, pasti marah sama kita. Tetap harus jujur ya. Ini berbicara tentang bersih tangan, sikap kita. Tidak hanya tangan kita bersih, tapi sikap kita, tindakan kita harus bersih. Itu syarat kalau mau menemui Tuhan, dan kalau doa kita dijawab Tuhan, dan kalau mau kita menjadi anak yang istimewa di mata Tuhan. Kemudian apa? Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jadi semua tahu ya, semua tahu nggak boleh nipu ya, tahu ya, bohongin orang tua, bohongin guru, bohongin kakak, bohongin adik. Dek, tadi kakak terlambat, maaf ya, soalnya tadi kakak sibuk disuruh buruk ke sana kemari, padahal cuma duduk nongkrong-nongkrong aja di kafe, lagi minum kopi tertawa-tertawa sama teman. Nggak boleh bohong sama adik pun nggak boleh ya. Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Sumpah, aku nggak bohong. Sumpah, aku nggak melakukan itu, padahal berbuat. Ya, ini yang Tuhan tidak suka ya. Ini berbicara tentang tindakan kita, sikap kita di dalam berhubungan dengan Tuhan ya. Di dalam ayat yang keempat ini, yang pertama bersih tangannya, yang kedua murni hatinya, yang ketiga tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu ya. Ini salah satu syarat yang terdapat di dalam ayat yang ke-24. Kemudian ayat yang kelima, siapa yang tidak melakukan hal yang tadi, dialah yang akan menerima berkat Tuhan. Jadi jangan heran misalnya nih, kenapa doa aku sih dijawab Tuhan terus, kok aku ini gak dijawab Tuhan? Apa bedanya aku sama dia? Kok kenapa aku lebih cantik dari dia? Emanglah kata laki-laki ya. Nah, kenapa aku lebih baik dari dia? Tapi Tuhan lihat hati. Karena kita bersikap baik, tapi sebenarnya kita tidak suka. Nah, jadi itu ya, orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, itulah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia ya. Kemudian orang yang demikian dikatakan Tuhan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia dan yang mencari wajahnya. Berarti ketika kita berdoa, Tuhan itu selalu berkenan.
sinkron tuh dari atas sampai ke bawah itu, bajunya warnanya apa, sepatunya warnanya apa. Itu rambutnya itu kok begitu modelnya, ada yang begitu ya. Ketika kita sedang menjadi jemaat, sibuk memperhatikan, oh itu bapak itu kenapa itu rambutnya itu kok disisirkan ke sana, nggak ke samping aja. Kadang ada itu yang bisa pengamat CCTV ya, dalam jemaat itu ada ya. Jadi pelajaran bagi kita saya singkat saja ya. Saya tidak menyampaikan ayat yang lain karena banyak ayatnya. Dan jadi anak muda harus dibaca kita. Di situ kita akan bisa lihat apa yang harus kita lakukan dan yang enggak ya. Saya yakin kita semua mau menjadi anak yang istimewa bagi Tuhan. Kita semua mau menjadi anak yang ketika Tuhan bilang waktu kita berdoa, inilah angkatan yang mencari wajahku, inilah angkatan yang benar-benar berkenan di hadapanku. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Kak Agus. Terima kasih. Pujian Tuhan, mari kita bersama di hadapan Tuhan Yesus.